Form Digiti 1, fungsi, ketetapan, pengisian, dan dasar hukumnya. Beberapa orang mungkin masih asing dengan jenis Form Digiti 1. Formulir ini merupakan formulir yang diisi oleh penduduk atau negara lain, mencakup orang pribadi, perusahaan, atau bahkan non-perusahaan yang telah menyelesaikan Double Taxation Convention atau DTC dengan Indonesia. Seluruh keterangan dalam form tersebut wajib dilengkapi dengan benar serta ditandatangani setelah diisi. Selain itu, Form Digiti 1 juga harus disertifikasi oleh otoritas kompeten atau perwakilannya yang sah atau kantor pajak resmi di negara yang bersangkutan sebagai penerima penghasilan. Form Digiti 1 ini tidak bisa terlepas dari tax treaty atau penghindaran pajak berganda. Untuk dapat memanfaatkan tax treaty ini, wajib pajak perlu memperhatikan persyaratan yang berlaku dan harus dipenuhi. Formulir ini menjadi persyaratan mutlak yang harus diberikan ke Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dalam rangka memanfaatkan tarif tax treaty. Salah satu bagian yang paling esensial dari Form Digiti 1 ini berada pada bagian 5, 6, dan 7. Mengapa demikian? Karena pada bagian ini terdapat konsep yang dikenal sebagai General Anti-Avoidance Rules atau GAAR, atau sebuah ketentuan yang memang dirancang guna mencegah terjadinya pengelakan pajak. Tindakan yang dapat diantisipasi untuk mengamankan penerimaan negara dalam pemanfaatan tax treaty ini adalah dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam negeri yang berperan sebagai pemungut pajak untuk dapat melengkapi setiap persyaratan pengisian Form Digiti 1. Apabila situasi dari wajib pajak luar negeri penerima penghasilan bukan subjek yang tepat dalam memperoleh manfaat dari tax treaty, maka ketentuan perpajakan Indonesia lah yang diberlakukan. Hal tersebut karena berkaitan erat dengan pemasukan negara yang kemudian berujung pada kesejahteraan rakyat Indonesia. Terdapat dasar hukum yang berkaitan dengan Form Digiti 1 yang perlu Anda ketahui. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 25 Tahun 2018 tentang tata cara penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B berlaku efektif pada 1 Januari 2019. Peraturan ini diterbitkan dalam rangka penyederhanaan dan kemudahan administrasi, memberi kepastian hukum, dan mencegah adanya penyalahgunaan persetujuan penghindaran pajak berganda. Sebelum peraturan ini berlaku, peraturan yang digunakan adalah Per 10 Tahun 2017. Dengan adanya peraturan baru ini, maka Form Digiti 1 dan Form Digiti 2 sudah disederhanakan menjadi Form Digiti. Perbedaan Form Digiti 1 dan Form Digiti pada peraturan terbaru yakni Per 25 Tahun 2018, form yang digunakan bukan lagi Form Digiti 1, melainkan Form Digiti saja. Lalu, apakah perbedaannya kedua form tersebut? Yang pertama adalah berdasarkan pokok pengaturan Form Digiti. Dalam Form Digiti 1 berlaku sampai 31 Desember 2018, sedangkan pada Form Digiti mulai berlaku pada 1 Januari 2019. Dasar hukum yang digunakan pada Form Digiti 1 adalah Per 10 Tahun 2017, sedangkan pada Form Digiti adalah Per 25 Tahun 2018. Tempat yang digunakan untuk menyampaikan form pada Form Digiti 1 adalah disampaikan secara manual, yaitu salinan yang telah dilegalisasi. Sedangkan pada Form Digiti bisa disampaikan secara elektronik melalui aplikasi DJP. Pemberlakuan form untuk Form Digiti 1 paling lama 12 bulan dan tidak dimungkinkan melewati tahun kalender. Sedangkan pada Form Digiti paling lama 12 bulan dan dimungkinkan melewati tahun kalender. Untuk penyampaian formulir pada Form Digiti 1 setiap bulannya dalam SPT masa, sedangkan pada Form Digiti 1 kali dalam periode yang dicakup dalam Form Digiti.